kami nikmati setiap hari. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, Kau terima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan pagi ini siapkan hati kami untuk kami ditaburi kembali dengan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, urapi dan mampukan juga hamba-Mu yang tidak punya kemampuan apa-apa selain kekuatan dan kemampuan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Segala pujian, hormat kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, shalom yang ada di rumah yang sedang streaming pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini saya akan share firman Tuhan, judulnya adalah ragu-ragu saudara. Ya saudara, kita baca firman Tuhan dulu dari Yohanes pasal 20 ayat 24. Yohanes 20 ayat 24 dan seterusnya saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, saya mau kasih ilustrasi dulu saudara. Kalau saudara membandingkan antara anak kecil dengan orang dewasa di dalam mempercayai sesuatu, itu ada perbedaan yang sangat besar. Seorang anak itu sangat mudah untuk percaya sesuatu. Betul ya? Kalau saudara punya anak yang masih balita atau mungkin baru SD misalnya, nah itu biasanya mereka sangat mudah untuk percaya sesuatu. Ketika diceritakan sesuatu, ketika diberikan informasi, mereka tidak berpikir panjang, mereka langsung percaya. Kenapa? Karena itulah sifat anak-anak. Daya pikirnya, daya jelajah otaknya masih terbatas. Jadi kalau saudara punya anak kecil, kemudian anak itu rewel, kemudian saudara bilang begini, "Awas lu, kalau masih nangis nanti papi panggilin Pak Satpam datang ke sini." Langsung diam saudara. Kenapa? Dia percaya saudara, kalau papanya mau panggilin Satpam. Tapi kalau misalnya orang dewasa atau anak remaja, pemuda atau dewasa, mereka sudah punya daya jelajah otak yang sudah mulai tidak mudah untuk percaya sesuatu. Buktinya apa? Kalau saudara dengar sesuatu, saudara dengar berita, ya pasti enggak langsung, "Wah bener nih." Enggak. Sekarang media sosial udah marak, Google udah banyak. Kemudian orang mulai cari, bener enggak sih beritanya? Ini berita bener atau berita hoax? Ya, orang punya kesempatan untuk mencari kebenarannya. Dan juga saudara, kalau orang dewasa itu rasa ingin tahunya lebih lebih kuat juga sebetulnya daripada anak kecil. Dia akan cari tahu, dia lebih kepo dari anak kecil. Tahu kepo Bapak Ibu? Itu bahasa Korea katanya kepo ya. Kepo itu adalah orang pengen tahu segala sesuatu, pengen tahu, dicari sampai istilahnya apa ya? Sampai ke lubang semut pun dicari saudara, sampai menemukan jawaban yang memuaskan. Nah, itulah sifat seorang anak dan sifat seorang dewasa ketika dia mendengar sebuah berita, dia mendengar sebuah peristiwa.
Nah, dalam kisah ini saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Ya, saudara bisa membaca ceritanya. Pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada yang lain. Bahkan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya kala itu. Dia menampakkan dirinya kepada beberapa murid, tetapi yang pertama tidak ada Thomas di sana, saudara. Ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, Thomas nggak ada. Nggak tahu Thomas lagi kemana, saudara. Mungkin lagi jalan-jalan atau apa. Yesus datang kepada murid-muridnya, dia menampakkan diri. Dan setelah itu, saudara, Thomas datang bertemu dengan teman-temannya, dan teman-temannya menceritakan kepada Thomas, Tom, tadi Tuhan Yesus datang. Dia sudah bangkit, dia menampakkan diri, dia datang ketemu sama kita-kita, dia tunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Apa respon Thomas, saudara? Respon Thomas tidak percaya, saudara. Karena setelah kebangkitan Tuhan, ketika murid-muridnya bertemu dengan Tuhan, mereka langsung yakin itu Yesus. Tetapi Thomas karena tidak ada di sana, saudara, dia meragukan kalau itu benar-benar Yesus. Kenapa, saudara, Thomas bisa ragu-ragu kalau itu Yesus? Ada alasannya, saudara. Saudara ingat ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, ingat waktu peristiwa itu Yesus dibilang apa, saudara? Dibilang hantu. Di dalam perahu itu ada murid-muridnya, memang tidak diabsen, yang ada di situ siapa saja. Di Alkitab hanya ditulis Petrus karena Petrus yang berjalan. Nah, di dalam itu mungkin saja ada Thomas, saudara, di situ. Ya, walaupun Alkitab tidak bilang oh ada Thomas, ada ini, saudara. Makanya ketika teman-temannya bilang, Tom, Yesus bangkit, Tom, dia datang. Thomas bilang, alah, jangan-jangan itu hantu, jangan-jangan itu bukan Tuhan. Ada keraguan-raguan di dalam diri Thomas, saudara. Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Murid-muridnya nggak yakin kala itu, saudara. Makanya ketika Thomas diceritakan Yesus sudah bangkit, dia nggak percaya. Makanya dia mengajukan beberapa syarat, saudara. Dia bilang begini, kalau saja saya mencucukkan jari saya ke dalam bekas paku di tangan dan lambungnya, itu baru gue percaya. Baru saya yakin kalau itu Yesus. Saudara, bukankah itu juga saudara dan saya kan? Ketika kita menghadapi sesuatu, kita kan tidak mudah 100% langsung percaya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau anak kecil dia bisa langsung percaya. Tapi kalau orang dewasa, dia perlu approve, dia perlu bukti, dia perlu menunjukkan bahwa itu betul-betul yakin, saudara. Sekarang kan lagi rame tuh ya di medsos masalah ijazahnya Pak Jokowi, ribut sampai sekarang. Ya kan, ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Kenapa, saudara? Ya, saya tidak tahu apa yang dicari oleh orang, saudara ya. Hal yang sudah lewat begitu panjang. Ada keraguan-raguan dari Thomas yang terjadi. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Tuhan tahu Thomas itu ragu-ragu. Makanya Thomas itu dijuluki sama teman-temannya orang yang ragu-ragu, peragu. Tetapi Petrus yang pernah menyangkal Yesus tidak pernah dijuluki si penyangkal, saudara. Nggak pernah, tanda petik lah, dikasih stempel, kamu nyangkal Yesus, kamu dijulukin penyangkal, saudara. Tetapi Tuhan itu baik. 8 hari kemudian, seminggu kemudian, ketika murid-muridnya ada bersama dengan Thomas, Yesus datang lagi, saudara. Yesus datang lagi dan Yesus berkata, nih kamu gak percaya kan? Tuh ayatnya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, Tom, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Tuhan bilang.
nih gue udah dateng ya, jangan kamu gak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa respon Thomas saudara? Ayat 28, Thomas menjawab dia ketika dia sudah approve, dia sudah buktikan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu adalah sebuah deklarasi iman Thomas kepada Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Aku yakin itu adalah Engkau Yesus yang sudah bangkit. Tidak ada keraguan lagi dalam hidup Thomas. Dan detik itu ketika Thomas membuktikan Yesus sudah bangkit saudara, dan Yesus hidup. Hidup dari Thomas berubah. Dia menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Pelayanannya luar biasa saudara. Kata ya Tuhanku, ya Allahku menunjukkan bahwa ya aku percaya itu adalah Engkau. Dan itu membuat imannya bangkit, hidupnya berubah. Dan saudara tahu pelayanan Thomas itu luar biasa. Walaupun tidak dicatat dalam Alkitab secara detail dan panjang lebar. Tetapi sejarah mencatat, orang meyakini Thomas mengabarkan Injil sampai ke India, bahkan dia mati dengan cara yang tragis di India, saudara. Bahkan kalau saudara di India, di sana ada salah satu seperti gereja, itu disitulah Thomas dimakamkan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, keraguan-raguannya hilang, saudara. Yang membuat dia tidak yakin pada awalnya bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian ketika Yesus datang yang kedua kali bertemu dengan Thomas, dia tunjukkan, ini loh Thomas, aku sudah bangkit. Hari itu tidak ada lagi keraguan dalam diri Thomas. Dia sudah mulai yakin dan dia mengalami perubahan dalam hidup. Saudara, itulah yang seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dalam Alkitab, apakah ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan keraguan-raguan? Ada. Siapa saudara? Gideon. Pernah tahu Gideon? Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuh keren kan saudara? Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku. Tuh kata ah aja udah beda nadanya saudara. Ah gitu kan. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 16. Tetapi jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, kata ah lagi saudara. Ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, ketika Tuhan memanggil Gideon untuk memimpin Israel melawan orang Midian, Gideon merasa gak layak, Gideon ragu-ragu. Bener enggak sih kalau Tuhan itu akan menyertai? Bener enggak sih kalau Tuhan memilih dia sebagai pemimpin? Maka jawaban pertama yang keluar dari mulut dia itu adalah kata ah. Bener enggak? Kalau misalnya saudara ngomong sama seseorang, terus orangnya menjawab gini, ah, artinya apa saudara? Kan gak yakin. Bener enggak? Bahkan ketika Gideon dikasih firman, sudah langsung dikasih stempel. Hai pahlawan yang gagah berani. Tuh bayangin saudara, udah dikasih statement, hai pahlawan yang gagah berani, dia masih gak percaya. Dia bilang, Tuhan saya tuh siapa? Saya tuh suku yang paling kecil, saya tuh orang yang masih muda, saya tuh orang yang gak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Dia gak percaya. Bagaimana buktinya dia gak percaya? Dari mana keraguan-raguannya muncul? Buktinya apa? Dia minta tanda kok sama Tuhan, benar gak?
Dan tandanya nggak sekali saudara, lebih dari satu kali dia minta tanda untuk membuktikan benar nggak sih Tuhan memilih saya sebagai pemimpin Israel. Wajar nggak Gideon ragu-ragu? Ya wajar, karena apa? Dia tuh siapa? Ya, dia hanya hidup sebagai orang yang biasa. Dia bukan seorang panglima tentara perang, saudara. Dia tidak punya nama besar. Tetapi ketika pilihan Tuhan jatuh kepada Gideon, wajar secara manusia dia ragu-ragu, nggak percaya. Kan saudara dan saya juga kadang-kadang suka begitu. Ketika ada sebuah firman datang kepada saudara, ketika ada sebuah mandat datang kepada saudara, saudara kan nggak langsung bilang begini, oke, yes, enggak. Masa sih saya? Gitu kan. Jangan saya kan nggak bisa apa-apa. Ragu-ragu saudara. Gideon, walaupun ending ceritanya, akhirnya Gideon punya keyakinan dan dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Siapa lagi saudara orang yang ragu-ragu yang kedua? Musa. Saudara tahu cerita Musa? Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Tuhan berkata, Musa, kamu yang akan aku utus membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, siapa aku ini? Siapa Tuhan? Aku ini siapa? Siapa aku ini? Ya. Bagaimana kalau bangsa itu nggak percaya sama saya? Bagaimana bisa amsyong nih saya nih? Bisa dibully saya? Bisa gawat saya? Aku ini bukan orang yang pandai bicara, nggak bisa nego, nggak bisa public speaking, nggak bisa ngomong istilahnya. Nggak bisa membuat nanti Firaun jadi luluh hatinya. Siapa saya Tuhan? Musa ragu-ragu, nggak yakin dengan dirinya. Padahal firman Tuhan sudah ngomong. Dia menjustifikasi, dia membenarkan dirinya sendiri bahwa dia adalah bukan orang yang punya kemampuan. Siapa saya? Jangan saya lah. Dia aja, jangan saya. Koheri aja, jangan saya. Saya itu siapa? Saya nggak bisa apa-apa. Terus kalau terjadi apa-apa, nggak berhasil acaranya berantakan, aduh bisa gawat. Dia ragu-ragu menerima firman dan perintah Tuhan. Musa loh, orang yang sangat luar biasa. Walaupun akhirnya saudara, Tuhan membuktikan dengan tanda-tanda heran dan ajaib untuk menyertai Musa. Baru Musa percaya. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan kalau sudah pilih seseorang, dia tidak akan bilang begini, ya sudah kamu gak mau, ya sudah. Kalau saudara dan saya ada di dalam rancangan Tuhan, Tuhan akan kejar terus saudara. Tuhan akan tunjukkan bahwa penyertaan dan pilihan Tuhan itu benar. Amin saudara. Yang ketiga, siapa lagi yang ragu-ragu? Sakaria. Lukas 1 ayat 13. Tapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab apa? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sakaria ragu-ragu dengan firman Tuhan. Bener enggak ini? Istri saya akan mengandung dan melahirkan anak. Wong aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Apakah mungkin saya bisa punya anak? Apakah mungkin firman itu akan jadi dalam hidupnya? Itu yang dialami oleh Sakaria saudara. Dia ragu-ragu dengan firman Tuhan. Dia tidak percaya dengan keputusan Tuhan. Gak yakin saudara. Kalau saudara dengar ceritanya ya dia sempat bisu saudara ya. Gak bisa ngomong saudara. Tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan buktikan sampai pada akhirnya Sakaria menjadi percaya. Terkadang
situasi-situasi ini saudara membuat kita sebagai manusia menjadi orang yang penuh dengan keraguan. Kalau saudara ragu dengan manusia itu wajar, tapi kalau saudara ragu dengan Tuhan, nah itu yang jadi masalah. Mengapa sih seseorang itu bisa ragu-ragu hidupnya saudara? Saya akan coba share buat saudara. Yang pertama, firman Tuhan itu terkadang bertentangan dengan fakta. Betul nggak saudara? Yang tadi, Gideon, hai pahlawan yang gagah, berani, hai pahlawan yang luar biasa. Kata Gideon, pahlawan apa? Wong saya orang biasa, ya tentara bukan, jago perang enggak. Faktanya berbeda saudara. Ada orang yang tidak bisa memahami, dia nggak bisa mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kemudian dia muncul pertanyaan, muncul kebimbangan, keraguan-raguan, bener enggak ini Tuhan ngomong begini? Wong faktanya berbeda kok. Kalau saudara tidak mengenal firman-Nya, kalau saudara tidak mengenal Tuhan, maka ketika firman dibandingkan dengan fakta, itu enggak akan bisa nyambung kadang-kadang saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat sisi yang lain. Tuhan melihat saudara bukan seperti saya melihat saudara. Tuhan melihat saudara jauh lebih mengerti. Dan ketika Tuhan sudah menetapkan saudara, Tuhan bukan orang yang tinggal begitu saja. Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi. Betul gak saudara? Saya teringat sekian tahun yang lalu ketika sekolah mau dibangun. Kan bingung nyari pengurus sekolah. Betul ya Mesina? Bingung nyari kepala sekolah. Siapa kepala sekolah ya? Uang kita semua adalah orang-orang yang tanda petik sepertinya orang yang tiba-tiba muncul. Siapa kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA? Wong gak ada yang SPD, gak ada yang MPD. Yang pengalaman ngurusin sekolah cuma Miss Ina mungkin sekian puluh tahun. Yang lain gak ada. Saya teringat waktu itu Ibu Tin, Miss Tin ditunjuk jadi kepala sekolah TK sama SD kalau nggak salah ya. Lah Miss Tin S1-nya apoteker loh Bapak Ibu. Disuruh jadi kepala sekolah ujuk-ujuk. Nggak pernah ngerti tentang sekolah, nggak pernah ngerti tentang masalah siswa dan sebagainya. Tapi ketika firman itu muncul saudara, walaupun secara manusia, Mistin juga percaya pasti ragu-ragu, bisa enggak umur udah segini jadi kepala sekolah 2 jenjang lagi, TK sampai SD. Tapi ketika melangkah, jalan tuh saudara, bisa tuh. Sampai akhirnya dipensiunkan karena usia saudara. Diganti kepala sekolahnya. Ya, dapat mandat yang baru saudara beliau. Ngajar di SMP, ngajar biologi, nggak pernah sekolah biologi. Cuma pernah sekolah farmasi, dikit-dikit tahulah biologi. Faktanya nggak sama, saudara. Tapi ya dijalani. Toh sampai sekarang berhasil tuh. Termasuk Ibu Ina sebagai ketua yayasan. Aduh sudah lupa ngurusin sekolah. Sekarang harus ngurusin sekolah. Saya latar belakang bukan SPD, saya tuh orang marketing, saya tuh orang hospitality, sekarang suruh ngurusin sekolah. Ya minimal ilmu marketingnya masih ada, ilmu hospitality-nya masih ada lah. Ya, ketika Tuhan tetapkan, ya kamu ada di sini, dulu sebelum di sekolah ngurusin broadcasting, kan gak nyambung lagi saudara. Dari orang hospitality suruh ngurusin jadi penyiar dan sebagainya. Tapi ketika firman itu muncul, dan kita meresponi, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Keraguan-raguan kita dibuktikan dengan penyertaan Tuhan. Jadi sekarang jangan ragu-ragu. Yang kedua saudara, apa yang membuat orang ragu-ragu? Pengalaman buruk. Yang tadi saya cerita, Thomas mungkin pernah ngalami sesuatu yang gak enak, mengira Yesus hantu. Ada trauma, kegagalan, kecewa, ya kan, membuat Anda menjadi orang yang ragu-ragu. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa saudara. Sepertinya Tuhan diam.
Kemudian saudara berkata, ini Tuhan tuh mau jawab doa saya enggak sih? Bener enggak sih kalau Tuhan tuh menyembuhkan? Kok sepertinya tidak terjadi apa-apa? Saya mau cerita beberapa minggu yang lalu, saya udah cerita kan ada anak-anak sekolah yang mau magang, saudara, baru 3 minggu kemudian mereka reject, mereka mengundurkan diri karena satu dan lain hal. 1 minggu setelah peristiwa itu, enggak 1 minggu lah, 3 hari setelah peristiwa itu ada 2 anak japri saya. Sir Steve, saya mau magang juga di tempat yang anak itu, saudara. Saya mau magang. Saudara tahu? Apakah saya langsung berkata begini, oke, yes. Saya diamkan 3 hari WA-nya, saudara. Saya enggak jawab. Kenapa? Pengalaman buruk. Pengalaman tidak menyenangkan. Saya ragu-ragu. Kemudian akhirnya saya jawab, oke, kamu kirim CV ya. Setelah kirim CV, saya kirim langsung ke HRD-nya. Tapi saya tidak berharap, saudara. Jujur. Saya tidak berharap, saya enggak kejar-kejar, saya enggak tanya, dalam hati gini, diproses ya los, enggak ya sudah. Mungkin juga HRD-nya pikir, aduh nambah 2 orang lagi, nanti gimana ya? Nah, mungkin saudara. Jadi ketika saya kirim itu ya sudah saya diamkan saja. Anaknya ngejar terus, Sakti bagaimana? Apakah sudah dikirim ke HRD? Sudah, saya bilang gitu, tapi belum ada kabar. Ya Sir Steve, saya pengen punya pengalaman dan sebagainya. Jadi saya ceritakan saudara apa yang pernah teman-temannya alami. Saya ceritakan bla 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 dan sebagainya. Beberapa hari kemudian ketika saya sedang outing live in dengan anak-anak SMP, HRD-nya japri saya. Pak, nanti besok anak-anak yang 2 ini datang ke kantor saya ya, interview. Wah, saya bilang diproses, saya bilang. Walaupun saya sudah ragu-ragu saudara, ini diproses apa enggak? Akhirnya saya kasih tahu kepala sekolah, hubungi anaknya, dikasih tahu dulu, di training dulu istilahnya, diwanti-wanti dan singkat cerita mereka akhirnya diterima saudara. Kenapa saya bisa ragu-ragu? Karena ada peristiwa yang membuat saya jadi enggak yakin saudara, betul enggak? Itulah saudara juga mengalami seperti itu. Yang ketiga, kenapa orang ragu-ragu? Karena ada tantangan iman. Dalam hidup rohani ketika seseorang menghadapi begitu banyak tekanan, penderitaan, tantangan, doa belum dijawab. Apakah iman saudara adalah iman yang kuat ataukah iman yang lemah? Kemudian selalu banyak bertanya kepada Tuhan. Benar enggak Tuhan? Benar enggak sih? Yakin enggak sih? Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengajak kita, saudara dan saya. Mari kita belajar menjadi orang yang punya keteguhan iman. Nanti di bagian akhir saya punya statement saudara. Yang keempat, kenapa orang bisa ragu-ragu? Karena terlalu perfeksionis. Terlalu takut salah. Enggak percaya diri. Ya, saya ada satu murid, orangnya perfect banget saudara. Bayangin, perfect banget. Ulangan itu kalau dapat 8 agak sewot saudara. 8 sih, ya. Perfeksionis banget. Enggak pede saudara. Jadi kalau apa-apa ragu-ragu, apa-apa ragu-ragu. Kemarin presentasi ceritanya, dia sudah siapin bahan presentasinya. Menurut saya itu sudah bagus bahan presentasinya menurut saya. Begitu saya bilang, oke, giliran kamu ya presentasi. Anak ini bilang begini, Sir, hari Senin aja saya, hari Senin aja. Loh, kenapa hari Senin? PPT saya kurang bagus. Saya bilang, hai nak, saya nggak nilai dari bagus PPT-mu. Karena ini bukan lomba bikin PowerPoint, bukan lomba bikin Canva. Yang dinilai adalah bagaimana kamu mempresentasikan apa yang kamu dapat ketika kemarin live in, ketika kemarin kamu pasca. Nggak peduli dengan PPT-nya, enggak Sir, saya nggak mau. Pokoknya saya minta tunda hari Senin, saya mau beresin dulu PPT saya. Dia ragu-ragu hanya gara-gara tidak yakin dengan PowerPoint-nya. Dia takut salah. Ya pengennya semua serba benar, ya perfect, tidak salah. Jadi hidupnya ragu-ragu terus. Enggak berani maju, tidak berani untuk ya sudah nggak apa-apa nih. Ya benar salah pokoknya saya maju. Saudara mungkin ada yang seperti itu, terlalu perfeksionis, pengennya sempurna.
takut salah, gak percaya diri, gak pede, minder saudara. Hati-hati saudara, ini kalau kita hidup begini ragu-ragu terus saudara gak dapat apa-apa nanti. Ya. Yang kelima, kurang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iman yang hanya bersandar kepada cerita orang dan bukan dari pengalaman pribadi, itu bisa membuat kita goyah. Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi kalau saudara mau hidup tidak ragu-ragu, caranya gimana? Ya harus ngalami sendiri. Jangan kata orang, oh kata orang Tuhan tuh bisa melakukan mujizat. Semua katanya. Sama kayak orang buta dikasih tahu, pelangi itu bagus loh. Terus dia bilang katanya. Ya. Kenapa? Karena dia nggak melihat, dia nggak ngalamin. Saudara, dari mana saudara tahu kalau api itu panas? Dari mana saudara? Kan minimal ngalamin, kecentet gitu kan, kena api, aduh iya ya panas. Tapi kalau saudara cuma bilang katanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya harus mengalami saudara, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat. Supaya apa? Supaya iman saudara dan saya semakin kuat. Betul nggak saudara? Mari jangan sampai pengalaman dengan Tuhan menjadi lemah saudara. Nah terus solusinya bagaimana supaya kita tidak ragu dengan Tuhan? Supaya kita tidak ragu dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak ragu dengan pilihan Tuhan. Kita nggak ragu dengan apa yang Tuhan sedang rencanakan buat saudara dan saya. Kita nggak ragu dengan semua yang menjadi planningnya Tuhan buat saudara dan saya dan pekerjaan kita, keluarga kita. Apa saudara? Yang pertama, Tuhan itu setia, amin. Tuhan itu setia dan tidak pernah ingkar janji. Bilangan 23:19 berkata begini, Allah itu bukan seperti manusia, jadi dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Semua yang dia janjikan pasti dia tepati. Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong, percaya saja, amin. Percaya saja, jangan dipikir, jangan diolah pakai pikiran kita yang terbatas. Terkadang gak bisa ketemu, gak bisa nyambung. Nanti membuat kita jadi ragu-ragu terus, jadi gak percaya. Kemudian gak yakin dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Allah itu bukan kayak kita manusia. Allah itu dia tidak pernah bohong. Dia selalu menepati janjinya dan dia adalah pribadi yang bisa dipercaya sepenuhnya. Amin saudara. Gak usah ragu kalau memang Tuhan yang ngomong. Kalau misalnya saya yang ngomong, mungkin Ibu Ina yang ngomong, mungkin Mami Nani yang ngomong, bisa saja salah secara manusia. Saudara, bisa. Karena kita manusia. Wong kadang kita kalau udah janji juga terkadang juga lupa saudara. Ya. Jangankan hitung hari, hitungan keluar pintu aja udah lupa. Saya berkali-kali tuh tanya Miss Ina, Sir tolong panggilin Sir ini. Oke, saya keluar pintu, gak lama balik lagi. Udah Sir, alah iya ya balik lagi saudara. Kenapa? Karena ketika keluar dari pintu ada peristiwa yang lain yang akhirnya membuat jadi lupa saudara. Balik lagi jadi gak inget. Tapi Tuhan itu dia setia, dia gak pernah ingkar janji. Buktinya apa? Gideon disertai, amin. Musa disertai Tuhan. Walaupun Musa orang yang tidak punya kemampuan, tapi Tuhan perlengkapi dengan kuasa. Gideon gak punya kemampuan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa. Saudara gak punya kemampuan, Tuhan tahu. Saudara gak bisa apa-apa, Tuhan ngerti. Saudara bukan siapa-siapa, Tuhan paham. Dan Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya, amin. Yang kedua, bagaimana saudara? Tetap percaya meskipun belum melihat. Seperti siapa? Seperti Thomas. Saya ulangi ayatnya, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Percaya tanpa bukti fisik itu adalah bentuk iman yang sejati. Saudara mempercayai mujizat Tuhan, walaupun mungkin saudara belum melihat dan mengalami, itu adalah bukti imanmu kuat.
Tapi kalau semuanya harus saudara lihat dulu, artinya saudara masih hidup dalam keraguan-raguan dan tidak yakin dengan karya Tuhan. Saya mau lihat dulu. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Ya itu namanya seperti Thomas. Kalau saudara pengen hidup tidak ragu-ragu, percaya saja walaupun belum melihat. Percaya diberkati Tuhan, amin. Sudah diberkati, mungkin belum, duitnya belum ada. Saudara percaya sakitnya sembuh, amin. Percaya, langsung sembuh, sudah sembuh, belum, on proses. Tapi kita percaya. Saudara yakin dia Jehovah Rafa, dia menyembuhkan, yakin? Yakin. Sakitnya sembuh, belum. Tetap masih percaya dia Jehovah Rafa? Masih. Dia Jehovah Jireh menyediakan, percaya? Ragu-ragu? Tidak. Sudah terima semua? Belum mungkin, on proses. Tapi tetap kita harus percaya walaupun belum melihat. Yang ketiga, minta dengan iman bukan dengan keraguan. Yakobus 1:6. Tetapi hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, jangan ragu. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau saudara minta doa sama Tuhan harus yakin saudara ya, jangan bimbang. Orang bimbang tuh gak dapet apa-apa saudara. Saya tuh termasuk orang yang kadang-kadang suka ragu-ragu, suka bimbang. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ya berantakan saudara, gak dapet apa-apa. Ya. Berangkat gak ya ke Jakarta ya? Berangkat. Enggak. Aduh berangkat gak ya? Kalau gak berangkat nanti begini. Enggak deh, nanti aja takut macet. One way lagi lebaran tuh. Tapi kalau nggak berangkat nanti malah akhirnya putar ujung-ujungnya ya kena one way juga saudara. Karena apa? Karena terlalu banyak pertimbangan, banyak mikir, nggak langsung eksekusi saudara. Minta dengan iman, percaya bukan setengah-setengah. Amin. Keraguan-raguan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Benar gak saudara? Kalau saudara ragu-ragu diambil orang saudara. Ya, lengbet saudara. Meleng kesambet orang saudara berkatnya. Kalau saudara terima berkat, terima, ini buat saya Tuhan, ini bagian saya. Jangan nanti ya, saya pikir-pikir dulu ya, kasih waktu saya 2 hari saya mikir-mikir, begitu mikir udah dikasih orang saudara berkatnya. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali, ketiga kali, terkadang cuma sekali saudara. Ketika kesempatan itu datang, saudara ambil dengan iman. Gak bisa, Tuhan bilang gak apa-apa nak, aku tetap menyertai. Yang keempat saudara, Yesaya 41 ayat 10. Jangan apa saudara? Jangan takut. Sebab Tuhan bilang aku menyertai engkau. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Tuhan bilang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan supaya kamu gak bimbang. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Clear. Amin. Tidak ada perdebatan. Tuhan bilang jangan bimbang, aku Tuhan, aku teguhkan kamu, aku pegang tangan kananmu. Aku pegang dengan tangan kanan Tuhan sendiri yang membawa kepada kemenangan. Jadi gak ada alasan dong kita bimbang lagi. Betul gak saudara? Gak ada alasan dong kita ragu-ragu lagi dengan Tuhan. Yang ini firmannya udah bilang kok. Faktanya Steve belum sesuai dengan harapan, gak apa-apa kok. Tuhan bilang Tuhan menyertai, gak usah bimbang, aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin saudara. Dalam ketakutan, keraguan-raguan sekalipun Tuhan tetap hadir buat kita, katakan amin. Tuhan tidak pernah biarkan saudara jalan sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan. Sekalipun Tuhan bilang enggak akan. Sedetik pun, sepersekian detik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah sangsikan kuasanya, jangan pernah bimbang dengan karya Tuhan, jangan pernah ragu-ragu dan tidak percaya. Tetapi mari belajar, walaupun saudara tidak melihat tapi percaya, yakin bahwa Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kesudahan zaman.
Saya akan tutup dengan 2 quotation, saudara. Bilang begini, iman bukan berarti tidak pernah ragu, karena kita masih manusia. Tetapi memilih percaya meskipun hati masih bertanya. Ini kalau dibikin lagu enak nih. Hati bertanya, gitu kan, kadang-kadang ada begitu, saudara. Iman itu bukan berarti kita nggak pernah ragu. Mungkin kita ada ragunya secara manusia, saudara. Tetapi di tengah-tengah itu, mari kita pilih untuk percaya saja walaupun hati masih bertanya. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Ya sudahlah, percaya aja. Bener nggak Tuhan? Percaya aja. Itu imanmu, percayamu, saudara. Amin, saudara. Memilih percaya meskipun hati masih bertanya. Tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Kenapa daun semangka, buah semangka berdaun sirih? Enggak usah ditanya, biarin aja. Ya. Kenapa Tuhan, kenapa? Tetap memilih percaya. Yang terakhir, jangan tunggu semua ragu hilang untuk melangkah. Jangan tunggu ragu-ragu itu hilang untuk melangkah. Keberanian adalah berjalan walaupun masih, jangan tunggu, ntar saya tunggu kalau saya nggak ragu-ragu baru saya jalan. Tapi keberanian adalah berjalan, jalan aja walaupun masih takut. Jangan tunggu ragu-ragumu hilang untuk melangkah, tapi milikilah keberanian, milikilah iman, milikilah percaya. Manusia memang kadang suka ragu-ragu, tapi jangan tunggu, saudara. Kalaupun itu muncul dalam hidupmu, tetap percaya, tetap yakin, punya keberanian, berjalan. Walaupun masih takut gak apa-apa, jalan aja. Saudara pernah takut kan kalau lewatin tempat-tempat yang agak serem? Lewatin tempat yang gelap gitu. Terus saudara mau tunggu sampai siang hari? Tunggulah di sini aja sampai ntar matahari terbit gitu kan. Masih 8 jam lagi daripada saya jalan, ntar ada yang nyolek di tengah jalan. Apa yang saudara lakukan? Ya jalan aja walaupun sambil ketakutan misalnya. Ujung-ujungnya apa? Nyampe enggak? Nyampe, saudara. Saya pernah jalan dari Cirebon mau ke Wonosobo, lewatin jalan yang peteng, saudara. Lihat di Google Map, itu 1,5 jam. Kiri kanan pohon jati, enggak ada orang, jam 2:30, 3 pagi. Pilihannya cuma satu, berhenti nunggu sampai pagi, balik lagi, atau terus. Ya teruslah. Ya. Begitu terus lihat Google Map tinggal 30 menit lagi, aduh puji Tuhan, terus begitu ketemu jalan raya banyak mobil, baru bilang apa? Puji Tuhan, akhirnya selesai ini masa ketakutan, saudara. Ya, keberanian adalah berjalan walaupun masih takut. Jangan ragu-ragu, jangan tunggu ragunya hilang. Kalau tunggu ragunya hilang kesuwen, saudara. Ya, percaya saja, yakin dengan Tuhan. Percaya Tuhan menyertai. Walaupun hati masih bertanya, tetap punya iman. Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan meyakinkan kita untuk meraih kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara sudah diterangkan panjang lebar, masih ragu-ragu enggak? Masih. Jangan bohong dan mengatakan, udah aku dikuatkan. Nanti coba ngadepin sesuatu, ragu-ragunya turun. Keluar lagi ya. Sebab apa? Setiap saat dan waktu roh keraguan-raguan itu ngetok pintu. Dalam menghadapi apapun diketok. Nah, pada saat kamu membuka, dia masuk. Pengaruhi jiwamu, pengaruhi pikiranmu. Menjadi ragu-ragu lagi. Ingat akan firman Tuhan hari ini, terutama di dalam Yesaya 41 ayat 10, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Peringatan, jangan takut dikatakan ya. Apapun yang terjadi, jangan takut. Saudara, ayat ini merupakan suatu ayat favorit saya. Ini terjadi pertama kali saya sebagai anak Tuhan, jauh dari orang tua ya. Baru pertama kali sekolah di Bandung dan saat itu menghadapi ujian ya di sekolah di universitas.
saya ketakutannya luar biasa ya. Karena saya merasakan Tuhan, ya itu ragu-ragu. Saya ini sekolah di sini bisa nggak ya saya bakal lulus gitu. Saya bisa nggak sih menghadapi akan setiap ujian yang dihadapkan di hadapan saya. Ragu-ragu terus saudara ya. Nah, besok mau ujian. Saya masih ingat sekali, besok mau ujian. Malam itu saya saat teduh ya. Pas pembacaan Alkitabnya dalam Yesaya 41 ya. Kan ini ayat 10. Yesaya kan dari ayat pertama, 41 ayat pertama. Pada saat baca ayat 10 itu kayaknya ada sesuatu kekuatan. Nah, ini yang mengatakan begini, dalam keadaan apapun saat kau baca Alkitab ada satu ayat yang jadi rema. Semuanya dibaca biasa-biasa aja. Tapi ini loh Roh Kudus, ini loh Tuhan. Jadi dalam keadaan engkau ragu-ragu, dalam keadaan engkau tidak ada kepastian, kalau baca firman dan satu ayat itu bisa muncul, itu namanya rema ya. Saat saya baca ayat yang ke-10 itu ada sesuatu dalam hidup saya kayak apa ya, ya irema lah, kayak imannya timbul sampai saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, ini jawaban, ini kekuatan, aku pegang terus dalam masa-masa ketakutan ya. Dalam masa-masa ketakutan, waktu itu saya takut banget ya, takut banget. Tapi seperti Sir Stephen dikatakan, terus gimana kalau takut? Apakah dengan ketakutan itu terus saya tidak mau ujian? Apakah dengan ketakutan itu saya tidak mau maju? Enggak bisa, jalan terus sekalipun masih takut, jalan terus, tak jalani ya sampai di sekolah ya. Kenyataannya belum tahu apakah Tuhan itu menyertai aku dan memegang tanganku, itu kan belum ada kenyataan. Tapi tetap saya jalan, tetap duduk di kelas, tetap dapat soal-soal, tetap saya bilang, saya aminkan lagi Yesaya 41 ayat 10. Tuhan, engkau katakan aku tidak takut, kau pegang tanganku ini Tuhan, pegang dengan tanganmu yang kuat buat menjawab semua pertanyaan. Nah, selesai semua ya. Ada yang bisa, ada yang tidak saudara ya. Tapi saya percaya. Lalu apakah hasilnya sudah tahu? Belum tahu. Apakah bakal saya lulus dengan tidak? Belum tahu. Tapi saya percaya Yesaya 41 ayat 10 itu menjadi rema buat saya. Hasilnya 2 minggu kemudian lulus dengan angka A. Aduh, saya bilang Tuhan, ini ajaib ya. Jadi ini kan sekarang saya itu waktu itu umur 19 saudara, sekarang sudah umur 81. Tapi ayat ini masih ingat terus loh, nggak lupa, nggak pikun saya dengan ayat ini. Pengalaman itu saya umur 19 tahun begitu masuk mahasiswa. Sekarang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, nggak pernah saya lupa ayat Yesaya 41 ayat 10. Begitu hamba Tuhan menyampaikan firman tentang Yesaya 41 ayat 10, itu kenangan zaman itu pada saat saya umur 19 tahun, masih ingat. Tadi waktu Sir Stephen suruh nayangkan Yesaya 41 bilang, aku pernah punya pengalaman dengan Tuhan dengan ayat ini, dimana dalam masa keraguan-raguan Tuhan tolong, dan 2 minggu kemudian hasilnya luar biasa.
penggenapan. Jadi saudara nggak usah takut dan khawatir ya, nggak usah ragu-ragu sama Tuhan. Pegang firman, pasti tergenapkan ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhir daripada minggu ini Engkau memberikan banyak pesan-Mu tentang jangan ragu-ragu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami minta Engkau lepaskan kami dari roh keragu-raguan ini. Lepaskan kami Tuhan. Buat kami percaya bahwa yang berjanji itu setia. Terima kasih Tuhan. Buat ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk selama 1 minggu ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh percaya dan setiap pagi Kau isi kami dengan firman yang hidup untuk menjadi pegangan dalam hidup kami sepanjang hari tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdiri buat bangsa ini karena kami Engkau tetapkan untuk menjadi warga negara di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu kami mau bersatu hati, kami mau menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Buat bangsa ini kami berdoa, Engkau yang akan meredakan, Engkaulah yang akan menetralisir semua roh-roh ketidakpuasan, semua hoak-hoak yang ada, semua berita-berita yang tidak benar, sehingga kami digoncang-gancingkan dengan segala sesuatu, diragukan, menjadi ragu-ragu tentang segala sesuatu. Bapak, kami tahu bahwa oknum-oknum ini ingin memecah belahkan bangsa ini, ingin menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu kami mohon Kau redam Tuhan. Engkau buat redamkan Tuhan akan keadaan gejolak-gejolak yang ada dengan mensos dan sebagainya. Engkau yang akan meredam. Buat telinga-telinga yang mendengar, buat mata-mata yang melihat, dengan segala sesuatu berita-berita yang tidak membangun. Engkau berikan filter buat setiap orang yang melihat dan mendengar Tuhan, untuk dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, buat mata dan telinga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk benar-benar dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa, biarlah Engkau memberkati akan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua stafnya, ABRI Tuhan maupun kepolisian. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin daripada kepala-kepala daerah. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat, beri kepandaian, berikan kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Biarlah keamanan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Tidak terjadi kudeta, tidak terjadi kerusuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua yang mereka rencanakan, Engkau yang akan membatalkannya Tuhan. Engkaulah yang akan terus meredam dan mendamaikan segala-galanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat keadaan cuaca saat ini, untuk bencana-bencana alam
yang terus kami dengar Tuhan, terjadi gempa bumi di mana-mana tempat, dan gempa bumi ini tambah lama tambah keras Tuhan, mulai terjadi di mana-mana. Tuhan, kami minta Engkau pegang kendali dalam segala perkara. Kalau belum waktunya Engkau untuk menyerahkan semuanya ini kepada kuasa kegelapan, Engkau stop Tuhan. Engkaulah yang akan menolong akan bumi ini Tuhan, supaya jangan dihancurkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau memegang kendali atas dunia ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk segala sesuatu. Lawatan harus terjadi Tuhan, lawatan harus terjadi. Biarlah terjadi lawatan di mana-mana sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa untuk Uganda Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami, Engkau membawa kami bakal ke sana. Kami minta Engkau bekerja luar biasa di sana Tuhan. Engkau membuat pembalikan keadaan, Engkau membuat perkara-perkara yang ajaib, sampai kami bisa melihat bahwa Engkau sayang dengan Uganda. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa untuk acara tanggal 6 Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa setiap orang yang datang, mereka ketemu dengan Engkau. Kami minta setiap yang datang mendapatkan perkara-perkara yang ajaib di hadapan-Mu, terutama mereka ketemu dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Dan saat ini kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripadamu Tuhan. Biar kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan seluruh kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural. Biar hidup kami ada dalam kekuatan supranatural, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai seluruh kehidupan kami, kuasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, biar perjalanan kami tidak menjadi tersandung. Biar apa yang kami kerjakan hari ini bersama-Mu Tuhan, kami tahu Engkau akan memproteksi kami, sehingga berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami terima dengan utuh semua berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.